Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakta News TV dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 September tahun 2024. Saya sedang berada di Desa Babatan. Tepatnya di samping saya ini Pak Kuwu atau Kepala Desa Babatan, Bapak Romi Andrian ya. Beliau juga selaku Wakil Abdesi Kabupaten Kuningan. Nampaknya beliau ini banyak sekali kegiatan yang sedang berjalan pada kesempatan pagi hari ini ya. Nanti saya akan ceritakan tentang apa saja sih, ngobrol bareng, intinya berbagi lah. Kemudian di sampingnya Pak Kuwu ini ada Kang Emsul ya, selaku jurnalis senior dari Kabar Cirebon, pemirsa Fakta News ya. Nah, ini kita kenalkan ya, Pak Kamsul, ini Pak Kuwu Babatannya. Dalam rangka ngopi bareng sambil mengulas tentang program-program yang sedang berjalan di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol santai tentang program-program yang sedang berjalan ini Pak Kuwu yang di Desa Babatan. Nampaknya tadi saya sambil lewat kelihatannya menarik sekali ini apa yang sudah digagas oleh Pak Kuwu ya, mengenai pemanfaatan alam, kaitannya dengan edukasi bagi para penggiat pendidikan usia dini ya. Ini saya kira penting sekali kita mengenalkannya, karena di era modern seperti sekarang ini terkadang minatnya daripada anak muda itu kan berkurang Pak, mengenai pertanian, mengenai istilahnya kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pertanian. Nah, nanti bisa bercerita Pak di Fakta News 24 kenapa atau memilih ide pengolahan alam seperti ini. Boleh Pak, silakan Pak, sambil ngobrol-ngobrol aja ya, sambil ngopi di dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Genting, Kang Yahya dan Kang Emsul di Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, di lokasi desa wisata. Namanya ini kita namain Balai Campernik. Campernik ya, Balai Campernik nih. Apa itu Pak ininya Pak? Balai Campernik ini kita artikan bahwa balai ini kan suatu tempat ya. Campernik itu indah. Kita mengambil bahasa Campernik letik ya, tapi indah gitunya. Iya, indah lah pokoknya namanya. Nyentrik lah. Nyentrik. Konotasinya indah lah. Itu ya, jadi Balai Campernik Desa Babatan yang di dalamnya ini sudah kita mulai diawali dengan adanya wisata agrowisata Pak. Berawal kalau sejarahnya ini Desa Babatan, kenapa kami dari pemerintah Desa Babatan ini ingin melakukan inovasi sedikit lah gitu ya, terkait dengan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun kami berusaha untuk mengarah ke agrowisata. Ya. Agrowisata berawal dari musibah kita nih Pak. Musibah apa itu? Musibah apa? Musibah banjir nih Pak. Banjir. Tadinya banjir Pak di sini. Berawal kita kebanjiran nih, kantor pemerintahan Desa Babatan, Balai Desa dengan gedung serbaguna ini kita kebanjiran. Setiap musim hujan pasti banjir. Setiap musim hujan ini lebih dari 2 jam berturut-turut pasti air itu meluap. Ya, dari situlah kami berpikir kami harus bisa mengendalikan banjir dengan menggunakan dana ketahanan pangan. Kita membangun embung atau situ untuk pengendalian banjir, dan alhamdulillah banjir sudah terkendali, dan fungsinya juga
itu untuk menampung air ketika kita kemarau juga, kita bisa mengalirkan air itu ke sawah-sawah yang kering di sekitarnya. Itu yang pertama. Di tahun pertama kita mencoba mengarah ke agrowisata. Di luar itu masih ada kita ketahanan pangan juga. Kita berpikir apalagi nih itu menuju desa wisata ini. Kita coba dengan boomingnya greenhouse ya, atau kalau di kota mah bilangnya itu rumah kaca. Rumah kaca kita bangun lagi Pak dari dana ketahanan pangan, dan alhamdulillah di belakang sudah bisa kita lihat, nanti mungkin bisa dilihat secara langsung Pak greenhouse, dan kita manfaatkan dengan teknologi hidroponik. Selain sayuran, kita sudah mencoba membudidayakan melon hidroponik, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Itu ya Pak. Selanjutnya kami tidak berhenti sampai situ Pak, karena namanya desa wisata harus ada wisata-wisatanya Pak. Jadi wisata yang pertama itu embung, bisa ya untuk para pemancing ya, yang hobi mancing bisa dipakai untuk mancing bersama. Yang kedua juga wisata pendidikannya itu hidroponiknya kami juga sudah siap, dan nanti juga bisa dilihat di samping sayuran sekali lagi ada juga melon, dan ketika melon ini sudah berbuah itu bisa petik langsung Pak, dan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah hasilnya sekali lagi memuaskan. Di samping itu juga kami di belakang ini yang terakhir kami membuat wahana untuk anak-anak. Ini sarana kolam renang Pak. Kolam renang ini untuk usia anak-anak SD dan PAUD juga TK gitu ya. Nah, kenapa di samping kita membangun yang lainnya, membangun sarana olahraga, ini kami terpanggil Pak, terpanggil bahwa untuk meningkatkan kesehatan anak-anak usia dini diharapkan dari makanan yang pertama sayuran. Jadi anak-anak kita ini ya dipacu untuk ya mengenal sayuran. Di samping itu setelah mengenal, kita coba membuat produk supaya anak-anak ini dari usia dini ini sudah gemar makan sayuran, terbiasa makan sayuran gitu. Setelah itu kita coba juga untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya juga, kesehatan tubuhnya, kita coba anak-anak ini digiring untuk sama-sama berolahraga, nah, bermain air di wahana kolam renang. Mudah-mudahan ke depan ini kolam renang ini bisa dijadikan suatu edukasi untuk bisa belajar berenang di anak usia dini. Itu ya Pak ya yang dapat saya sampaikan. Dan yang lainnya untuk secara umumnya kami juga sudah menyediakan lahan-lahan pertanian. Nah, di sana tampak juga ada sayuran-sayuran, tanaman tomat, terus terong, terus yang lainnya banyak deh ya gitu ya. Cabe, terutama cabe di masa-masa yang sulit ini, untuk meningkatkan juga peran wanita tani dan peran petani pada umumnya di Desa Babatan. Kami coba membuat wahana edukasi tanaman sayuran Pak, tomat, terong. Alhamdulillah tiap harinya ini ada saja yang beli ke sini Pak, jadi langsung petik bisa gitu kan. Di samping petik melon ya, segar masih ya. Petik tomat langsung, petik terong, silakan petik cabai, silakan milih sendiri Pak. Bisa dinikmati di tempat Bisa ya. dinikmati langsung di tempat. Alhamdulillah sudah dapat kami rasakan. Ini dampaknya ke UKM juga ada Pak. Alhamdulillah gitu kan, dengan adanya tomat ini bisa didaya gunakan untuk berbagai macam inovasi makanan Pak. Gitu. Ada namanya kurma tomat gitu kan, dan yang lainnya Pak, banyak kita sudah coba diterapkan di UKM. Jadi kita sama-sama berjalan. Ini juga UKM ini berperan di samping induknya, yang paling utama adalah peran BUMDes Pak. Jadi wisata desa ini dikelola langsung oleh BUMDes ya, BUMDes. Jadi alhamdulillah sekali lagi peran pemerintah desa ya
saya limpahkan semuanya pengelolaannya kepada BUMDes. BUMDes juga merekrut para pengelola atau pelaku UKM di Desa Babatan dan di Kecamatan Kadigede khususnya. Kemarin juga di launching, alhamdulillah Pak, di launching kita bersama UKM dinas terkait itu alhamdulillah para pengelola pelaku UKM ini berkumpul di kita dan alhamdulillah omset satu hari saja pada saat kemarin tanggal 29 launching Pak, itu omset satu hari saja produk UKM ini terjual laku 7 juta Pak. Satu hari 7 juta rupiah gitu. Alhamdulillah untuk BUMDesnya ini dapat keuntungan lumayan lah Pak, gitu. Ke depan ini kami ingin bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, baik dinas induk kami dari desa BPMD, baik juga dari dinas pertaniannya. Kami juga tidak kalah menyediakan juga lahan untuk perikanannya. Jadi kami bekerja sama dengan dinas perikanan dan peternakan, juga dengan dinas pariwisatanya. Jelas karena kita juga perlu dukungan dan pembinaan dari dinas pariwisata terkait. Itu barangkali sekilas info mengenai desa wisata yang dinamai Balai Campernik. Itu barangkali. Kira-kira berapa lama persiapan dari awal sampai dengan saat ini bisa terbentuknya seperti sekarang ini? Ya, namanya desa Pak. Ya. Desa kan mau dari mana lagi kalau kita tidak mengenalkan dana desa Pak. Gitu. Alhamdulillah tahun demi tahun, 2 tahun kemarin kita membangun embung. Tahun berikutnya, tahun sekarang kita alhamdulillah bisa membangun greenhouse kita dengan menghasilkan petik melon. Dari ketahanan pangan, dana ketahanan pangan yang lainnya juga kita menanam cabai sehingga kita bisa panen cabai bersama seperti itu. Dan alhamdulillah di titik tahun ini kita juga mendapat reward dari Kementerian Keuangan atas kinerja pemerintah Desa Babatan. Ini mendapat reward 2 kali Pak, tambahan alokasi kinerja Pak. Tahun 2023 kami mendapat alokasi kinerja, dan yang terakhir di tahun 2024 kita juga mendapat alokasi kinerja lagi, dan kami sepakat di pemerintahan desa sepakat untuk diberikan kenang-kenangan supaya dari mana ini asalnya Desa Babatan ini bisa membangun kolam renang. Ini adalah atas reward dari Kementerian Keuangan mendapat tambahan alokasi kinerja dan kita terapkan langsung di kolam renang. Kita membuat mana dan mudah-mudahan ke depan juga dana desanya juga bisa tambah lagi. Harapan dari kami supaya desa kami bisa maju, desa semua di Kabupaten Kuningan juga bisa menuju desa maju, desa mandiri dan menjadi percontohan ya gitulah gitu. Kami sekali lagi sedang berusaha meningkatkan desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Itu Pak Insya. Berapa lupa sih Pak area yang ada di sini? Sebetulnya kalau dibilang luas, kita sudah membuat master plan-nya Pak. Jadi di wilayah kami ini menggunakan lahan bengkok atau tanah kas desa, minimalnya ini kita akan memakan lahan 1-2 hektar Pak. Secara keseluruhan Pak, 1-2 hektar. Termasuk di dalamnya embung itu di dalam embung itu. Kalau sekarang yang sudah terpakai berapa nih? Ya kurang lebih 1 hektar. 1 hektaran. Jadi menambah 1 hektar lagi. Menambah 1 hektar lagi. Nah, kalau ditanya mau buat apa lagi? Banyak Pak wahananya. Wahananya sekarang kolam renang untuk anak. Mudah-mudahan tahun depan ini untuk edukasi ya. Edukasi olahraga renang, kita akan membangun lagi kolam renang untuk taraf standar nasional ya gitu. Jadi samping untuk
olahraga biasa, kita juga akan mencoba membuat wahana untuk edukasi supaya anak-anak kita ini sudah bisa berenang, pandai berenang, dan menciptakan atlet-atlet renang di Kabupaten Kuningan gitu lah. Karena kan dengan adanya fasilitas, difasilitasi untuk renang seperti ini, mudah-mudahan kan bisa tumbuh lagi ya Pak. Semakin banyak atlet-atlet dari Kuningan ini yang bisa apa istilahnya mengikuti jejaknya. Kita bawa nama Kabupaten Kuningan lah dari desa-desa lah gitu ya, maksudnya seperti itu. Terus ini Pak, boleh dijelaskan barangkali ada yang belum tahu alamat persisnya itu di mana sih? Kan ini tidak nutup kemungkinan nih Pak, yang nonton kan dari luar Kuningan. Mungkin kalau yang dari Kuningan kan Babatan tahu persisnya di mana lah alamat yang pastinya itu. Seperti jalan-jalan apa? Jalan-jalannya gitu kan. Ya. Kalau yang paling entengnya cari aja Balai Desa Babatan. Sebelah barat Desa Babatan, Jalan Tentara Pelajar, ya, Jalan Tentara Pelajar Desa Babatan, Kecamatan Kayu Gede, Kabupaten. Di sebelah barat Balai Desa Babatan. Gampang lah gitu ya. Pesan-pesannya Pak, barangkali Pak, pesannya untuk apa istilahnya masyarakat yang melihat obrolan kita pada siang hari ini. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, untuk desa-desa dan rekan-rekan kami kepala desa se-Kabupaten Kuningan khususnya, jangan berhenti untuk membuat inovasi. Itu saja, jangan berhenti membuat inovasi, dan insya Allah dengan adanya semangat kita membangun desa dengan menggunakan potensi masing-masing desa, insya Allah desa se-Kabupaten Kuningan khususnya ini akan lebih maju. Kami mungkin hanya bagian kecil saja yang menuju desa maju dan mandiri. Banyak desa-desa lain di Kabupaten Kuningan yang sudah maju, lebih maju dari desa kami, Desa Babatan. Tapi kami berniat, walaupun desa kecil, ya anggaran juga hanya mengandalkan dari anggaran dari pemerintah, tapi kami bisa membuktikan bahwa dengan sudah dibatasinya dana ini, kami masih bisa melaksanakan program Pak gitu. Jadi program ketahanan pangan berjalan gitu kan. Ya, dampak dari ketahanan pangan ini luar biasa Pak, kalau memang kita sudah bisa mempola gitu kan. Jadi dengan adanya greenhouse, UKM juga jalan, BUMDes juga bisa berjalan, dengan adanya embung dari penghasilan mancing ikan dan yang lainnya gitu kan, ada gitu kan. Ya, sekali-kali kita juga mancing bareng lah gitu dengan masyarakat untuk sarana hiburan gitu kan, untuk meningkatkan juga supaya anak-anak kita juga sehat, gemar makan ikan juga kita sudah siapkan juga ikan segar di sini Pak gitu. Jadi kita sudah insya Allah lah, miniatur kita ini sudah kalau dibilang lengkap sih ya terlalu dini, tapi berusaha ya desa menciptakan wahana yang lengkap dari mulai sayuran, ikan, terus sarana olahraga, hiburan juga sudah ada dalam satu lokasi Pak gitu. Terutama edukasi nih Pak, edukasi. Jadi adanya pertanian ini diharapkan anak-anak kita di usia dini ini sudah tahu, karena banyak anak-anak kita tidak tahu nih asalnya beras ini dari mana gitu kan. Jadi kita kenalkan gitu, mulai dari nyangkul, membajak sawah, cara membibitkan ini, tebar kata orang Sunda mah, tebar padi benih gitu. Nanti setelah benih ini tumbuh, kita praktekkan dengan anak-anak TK dan SD untuk menanam bersama. Di samping juga pembenihan sayuran gitu kan, buah-buahan dan lain sebagainya. Itu barangkali tujuannya kita sedikit banyaknya, bukan intinya kita hanya ke profit oriented saja Pak, tapi intinya kami mencoba memberikan nanti ada wahana praktek edukasi bagi siswa gitu jelas ya Pak, ada Pak gitu, jelas ada itu.
karena tujuan utamanya juga kami ingin mengenalkan alam ini kan, potensi alam desa kita yang notabene di kota-kota besar itu sudah sangat sulit Pak, gitu kan. Jarang Jadi ditemukan. kami ingin wahana di sini itu tidak mengesampingkan kondisi alam yang ada, itu saja. Jadi pertaniannya ada, sayurannya ada di tengah-tengah kota saja. Ya, kami bukan merasa desa penyangga ya di tengah kota, tapi minimal di pinggir jalan ini masih terlihat ada sawah, ada tanaman tomat, ada tanaman cabai yang menurut orang dari luar kota mah ini memang cukup menyegarkan untuk Menarik lah. cuci mata lah ya, seperti itu yang itu mungkin Pak Yayan yang Pak Ersul gambaran sekilas ya bahwa desa kami, desa Babatan ini sedang dan ingin menuju desa yang maju dan mandiri. Itu ya. Kang Hamsun, tutup aja. Ya langsung aja. Ya baik, itu pemirsa Fakta News TV ya, bincang-bincang kami dengan Pak Kepala Desa Pak Kuwu Romi Andrian ya. Kemudian didampingi juga dari jurnalis senior Pak Emsul dari Kabar Cirebon ya. Akhirnya kami akhiri dari Fakta News TV 24 langsung dari Desa Babatan, Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.